Universitas Islam Negeri Ki Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, ajaib. Salam Yahud. Bahagia, ceria, mulia. Sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya absen dulu untuk hari ini. Alfi Nur Syafa'ah, Hanum Salsabila, Eriza Nur Ramadhani. Oke, alhamdulillah hadir semua hari ini. Baik, untuk materi hari ini teman-teman, kita akan membahas terkait dengan berwudu. Namun sebelumnya saya mau bertanya terkait dengan materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Materi apa yang minggu lalu kita pelajari? Ada yang tahu artinya toharoh itu apa? Bersuci. Oke, coba saya tanya, macam-macam atau klasifikasi air itu ada berapa, Mbak? Klasifikasi air ada 4. Oke, apa saja, Mbak? Air mutlak, air musyamas, air mustamal, air najis. Oke. Kemudian air yang suci mensucikan itu dibagi menjadi berapa macam? 7. Apa saja? Air hujan atau air langit, air laut, air sungai, mata air, sumur, air salju dan air minum. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas materi terkait dengan bersuci. Lah, salah satu cara untuk kita melakukan ibadah, sebelum kita melakukan ibadah, maka kita harus bersuci terlebih dahulu. Salah satu caranya apa? Misalnya sebelum kita sholat, apa yang harus kita lakukan? Berwudu. Nah, oke, baik. Hari ini kita akan membahas berwudu. Capaian pembelajaran pada hari ini, mahasiswa harus mampu mengetahui ataupun menjelaskan terkait dengan konsep berwudu dan bisa mempraktekkannya. Nah, yang pertama definisi berwudu. Jadi berwudu ini adalah menyucikan anggota tubuh tertentu ya dengan air bersih dan suci. Berarti tadi dengan air yang suci mensucikan. Tadi macamnya ada 7 macam, berarti ke-7 macam itu bisa kita gunakan untuk bersuci, yaitu berwudu. Kemudian tujuan berwudu adalah menghilangkan hadas, baik hadas kecil, hadas kecil. Nah, seperti misalnya kita kentut, kemudian kita mau sholat karena tadi kondisi tubuhnya belum suci, maka kita berwudu. Setelah buang air besar atau buang air kecil, mau sholat, mau baca Al-Quran, berarti kita berwudu. Baik, rukunnya wudu ada berapa? Kita sebutkan bersama-sama. Yang pertama, Niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki sampai mata kaki. Tertib. oke, jadi ada 6 rukun berwudu. Berikutnya sunnahnya berwudu. Nah, di antara sunnahnya berwudu adalah membaca bismillah. Jadi sebelum kita berwudu kita baca bismillah. Kemudian berkumur-kumur. Kemudian menghirup air ke hidung. Namanya apa? Istinsyak. Oke, benar. Kemudian mencuci telapak tangan, mengusap kedua telinga,
mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri, kemudian berdoa setelah berwudu. Nah, ini adalah sunnah-sunnahnya. Kemudian kita akan belajar praktik atau tata caranya, berarti semua akan kita lakukan, baik itu dari rukun maupun ke sunnah. Nah, apabila ada orang lain misalnya hanya melakukan rukunnya saja, kemudian tidak melakukan yang sunnah, bagaimana sikap kalian? Boleh tidak si orang tersebut? Boleh, berarti intinya kita harus toleransi. Inilah ya yang disebut dengan toleransi, salah satu nilai dari moderasi beragama. Jadi dalam beragama, ketika ada orang lain yang berbeda dengan kita, yang penting kan dia rukunnya sudah, sunnahnya nggak dilakukan. Misalnya dia nggak kumur-kumur, dia nggak menghirup air melalui hidung, dia kemudian nggak berdoa setelah berwudu, ya silahkan saja. Asalkan tadi yang penting rukunnya terpenuhi. Jadi harus toleransi. Nah, berikut ini adalah tata cara berwudu. Nanti kalian bisa melihat videonya di YouTube. Oke, saya tayangkan dulu. Nah, kita nonton dulu ya. Kalau anak-anak perhatikan baik-baik. Mula-mula membaca Bismillah. Yang pertama tata caranya membaca Bismillah. Kemudian yang kedua membasuh telapak tangan. Membasuh sunnahnya 3 kali. Masukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Kemudian mengeluarkannya. Setelah itu mencuci wajah sebanyak 3 kali. Lalu mencuci tangan kanan sampai siku sebanyak 3 kali. Kemudian tangan kiri sampai siku sebanyak 3 kali, saling bergantian. Seterusnya mengusap kepala dan mengusap telinga sebanyak 1 kali. Terakhir mencuci kaki kanan sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Kemudian kaki kiri sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Saling bergantian. Oke, selesai. Yang terakhir kalau sudah selesai sampai kaki, membasuh kaki, kemudian berdoa. Terakhir evaluasi. Di sini ada beberapa kartu yang isinya adalah rukun dan sunnahnya berwudu. Oke, saya bagikan dulu. Yang memegang kertas silahkan menempelkan ya di papan sesuai dengan di mana dia harus diletakkan. Apakah itu termasuk rukun atau termasuk sunnah? Oke, silahkan ditempel, maju ke depan. Yang tadi mendapatkan kertas semuanya.
Untuk rukun ingat ya, harus urut, tertib. Ayo. Oke, sudah selesai. Coba kita evaluasi bersama. Rukun nomor 1 niat, benar atau salah? Benar. Yang kedua membasuh muka, benar? Benar. Membasuh tangan? Benar. Membasuh kedua kaki? Benar. Kemudian tertib, benar ya? Benar. Sunnah membaca basmalah? Benar. Berkumur? Benar. Oke, mencuci kedua telapak tangan? Mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala ini masuknya mana? Rukun. Oke. Nah, berarti dia ada di mana ini? Setelah membasuh tangan, kemudian sebagian kepala, kaki baru tertib. Kemudian di sini mendahulukan anggota kanan, mengusap telinga, berdoa setelah berwudu. Oke, begitu ya. Nah, baik. Materi hari ini sudah cukup. Kemudian kira-kira dari apa yang sudah saya jelaskan tadi bisa dipahami? Bisa. Menyenangkan tidak pembelajarannya? Menyenangkan. Oke, kita tepuk wudhu dulu. Tepuk wudhu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Lalu basuh kaki, lalu doa. Siap. Oke, nomor 1 rukunnya apa? Niat. 2 membasuh muka. 3 membasuh kedua tangan sampai. Kemudian yang keempat, ya, yang kelima, yang keenam. Oke, alhamdulillah kita sudah bisa mempraktekkan tata cara berwudu. Jangan lupa video tata caranya kalian ulang, dilihat, ditonton kembali. Kemudian untuk minggu depan coba dibaca lagi terkait materi yang akan disampaikan, yaitu bersuci yang kedua setelah berwudu. Ketika tidak ada air maka bertayamum. Nah, silahkan itu dipelajari materi tayamumnya, tata caranya tadi berwudu, silahkan ditonton kembali videonya. Oke, baik teman-teman, saya rasa cukup untuk perkuliahan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Silakan kalian memperbanyak pengembangan dirinya untuk belajar dimanapun dan kapanpun serta dari manapun. Oke, akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.